berharap pernikahannya Kamanda sama Mas Arya dibatalin. Kamu doain terbaik aja. Kamu lihat sendiri kan, Mas Arya tuh sering banget kasar sama Kamanda. Dan aku sebagai adiknya dia nggak bisa ngapa-ngapain, paling cuma bisa bilang kasihan sama Kamanda. Amanda pernah mau menikah 2 kali dan calon suaminya meninggal dunia. Yang pertama itu namanya Mas Aldo. Orangnya baik banget. Taunya semalam sebelum hijab kabul, dia kecelakaan. Enggak, itu bukan kecelakaan. Hah? Maksud kamu? Bentar aku coba lihat ya. Ada makhluk halus bangsa jin kuntilanak. Dan jin kuntilanak itu ada yang menyuruhnya. Hah? Siapa, Roy? Kamu dan Amanda punya nenek yang bernama Rara. Iya, Nenek Rara. Yang umurnya 70 tahunan tapi mukanya udah kayak ibu-ibu masih 30 tahunan. Kecantikannya, sosoknya yang nampak muda. Sebenarnya bukan dia. Maaf, Roy, aku nggak ngerti deh. Nanti kamu akan ngerti. Terus laki-laki kedua yang meninggal dunia yang menjadi calon suami Amanda itu siapa? Namanya Mas Darsa. Pas banget sehari sebelum pernikahannya dia kecelakaan mobil. Serem banget deh, Roy. Kecelakaan itu juga disebabkan oleh jin kuntilanak itu juga. Kamu bisa ngeliat itu? Terus Mas Arya bakal dapat kejadian yang sama? Itu maksud kamu? Aku belum berani jawab. Karena itu belum terjadi. Apa sih Nenek Rara nggak mau Kak Amanda tuh nikah? Fotografer itu! Mas Dodo kenapa? Ya ampun, Mas. Ya Tuhan. Mas, tolongin dong. Mas Dodo kenapa tuh? Ada makhluk halus yang masuk ke dalam rongga dada. Mas Dodo punya riwayat penyakit jantung. Gak ada apa-apa kok yang masuk rongga dadanya. Jadi ngarang kamu ya. Ya ampun, ini gimana? Bawa ke rumah sakit aja deh. Tuh, Mas ini bantuin dirasuki dong. oleh penunggu gedung ini. Bukan karena sakit jantungnya. Roy, saya nggak pernah percaya sama omongan kamu. Paham kamu? Kalian telah melanggar yang dilarang. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun di gedung ini. Maaf kalau kami mengganggu. Tapi kalau boleh saya tahu, siapa kamu? Pergi dari sini sekarang. Cepat. Saya udah bayar mahal untuk gedung ini. Jadi kamu nggak usah ngarang-ngarang saya. Harusnya kamu yang pergi dari sini. Menjauh semua! Menjauh! Kenapa jadi kayak gini? Gak tahu Kak, aku takut. Hai! Kita sama-sama makhluk Tuhan. Jadi tolong jangan saling mengganggu. Saya minta kamu keluar dari raga teman saya! Kalian pergi. Bukan saya. Saya menunggu di sini. Paham? Kami akan pergi dari sini setelah kamu keluar dari raga teman saya! Kamu jangan mengatur saya. Saya lebih mulia daripada kamu. Cuma setan dan iblis yang selalu menonjolkan kesombongannya. Jadi saya minta kamu keluar sekarang.
atau saya akan usir kamu keluar dari sini. Di gedung yang sama kekacauan terjadi lagi. Jin, setan, dan arwah-arwah gentayangan membuat kekacauan kembali. Dodo fotografer kesurupan makhluk halus yang sangat menyeramkan. Roy pun harus menghadapi makhluk halus yang berada di raga Dodo. Sementara itu Rara yang berusia 70 tahunan, tapi masih seperti usia 30 tahunan sampai di gedung angker itu. Pergi kamu! Jangan ganggu cucu-cucuku! Nenek. Manda. Dia siapa, Man? Itu nenekku. Nenek kamu. Kok mukanya muda banget? Ya memang awet muda, tapi umurnya udah 70 tahun. Ramon ini ada pengusir jin dan setan. Anak muda ini bisa sangat berbahaya. Dia tidak boleh berada di antara Amanda dan Dias. Nenek ini sudah mati. Raga cantik ini bukan raganya. Dia bisa menipu daya mata siapapun yang melihatnya. Aku melihat jelas. Dia nenek-nenek peyot yang sudah membusuk. Amanda, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Amanda melihat sosok nenek Rara yang sesungguhnya. Dan bau di badannya itu adalah bau mayat. Aku mewakili orang tua kalian untuk membicarakan tentang pernikahan kamu, Amanda. Dan kamu, ngapain nimbrung di sini? Kamu sama sekali nggak dibutuhkan. Siapa kamu? Saya calon suaminya Amanda. Suami. Ini calon ahli kubur sebelum menikahi Amanda. Terus, pemuda tadi siapa? Oh, itu temen aku, Nek. Namanya Roy. Dia itu anak indigo. Indigo. Dalam waktu dekat ini saya akan menikahi Amanda. Bagus. Amanda. Iya. Apa kamu siap menikah sama si Arya? Saya... Kak Amanda belum siap untuk nikah sama Arya, Nek. Kenapa kamu belum siap, Amanda? Saya takut kejadian yang 2 kali kemarin itu bakalan kejadian lagi. Kejadian apa itu? Kematian dari laki-laki kedua calon suami aku. Nenek Rara sudah menjadi bangkai. Dia sudah meninggal 13 tahun yang lalu. Kenapa Amanda dan Dias gak tahu? Napas kamu tinggal sedikit lagi. Kamu jangan takut. Aku akan masuk ke raga kamu setelah nyawa kamu dicabut. Aku akan meminjam raga kamu dan kamu akan berubah menjadi cantik. Tidak akan pernah ada yang tahu bahwa kamu sudah meninggal.
Kelak cucu kamu yang perempuan akan mewariskan indera keenam kamu. Syaratnya, siapapun yang akan menikahinya akan meninggal dunia. Jin yang merasuki nenek Rara yang sudah meninggal dunia 13 tahun yang lalu. Amanda dan Dias nggak tahu. Apa orang tua Amanda dan Dias nggak tahu juga? Aku harus tanya Amanda. Telepon dari siapa, Amanda? Aku terima telepon dulu ya. Amanda. Jawab dulu pertanyaan aku. Itu dari siapa? Biarkan si Amanda terima telepon. Halo? Dan mata batin Roy memberikan gambaran saat nenek Rara meninggal. Jin cantik meminjam raga nenek Rara. 13 tahun Jin cantik itu meminjam raga nenek Rara. Nenek Rara sendiri melarang Roy untuk ikut campur urusan keluarga mereka. Kita tuh nggak pernah dengar nenek Rara itu meninggal. Nenek Rara memang tinggal sendirian, tapi itu keputusannya dia. Dia pengen menghabiskan masa tuanya itu sendirian. Karena dia memang sering bermeditasi gitu kan. Makanya dia awet muda banget. Dan kelihatannya seperti wanita umur 30 tahun. Kamu coba lihat, kamu perhatikan pakai mata batin kamu. Bau busuk seperti bau mayat itu. Bau jasadnya nenek Rara yang sudah meninggal yang dipakai Jin. Jin itu cantik. Dan Jin itu mau menjadi hidup abadi di tubuhnya nenek Rara yang sudah meninggal. Roy, aku nggak ngerti deh. Kita ketemuan aja untuk bahas ini. Ya udah, oke, sampai ketemu. Bye. Ya. Aku mau ngomong sama kamu. Ikut aku. Mana handphone kamu? Kenapa handphone aku? Barusan kamu telepon sama siapa? Kita kan belum nikah. Aku belum mau kasih tahu semua privasi aku ke kamu. Kamu abis teleponan sama siapa? Hah? Roy. Kamu selalu tampar aku dari kemarin. Aku diem aja. Kenapa sih? Manda, aku minta maaf sama kamu, Manda. Sakit jiwa. Manda, aku minta maaf. Aku udah nampar. Ini sakit. Iya, Kamu sakit jiwa Manda. deh. Kalau kamu nggak mancing aku emosi, aku nggak akan nampar kamu, Manda. Aku minta maaf sama kamu ya. Aku pikir kamu sakit jiwa. Manda, kamu boleh panggil aku jahat, kasar, atau apapun yang kamu suka. Tapi jangan pernah manggil aku kayak gitu ya. Kamu tuh sakit jiwa. Manda! Jangan sebut aku sakit jiwa, Manda! Sekarang, mana handphone kamu, Manda? Kamu selalu nyakitin aku, Mas. Mana handphone kamu, Manda? Handphone! Manda! Halo? Gimana, Roy? Aku penasaran. Apa kamu yakin itu nenek kamu? Iya, emang kenapa nenek aku? Ya, aku melihat kalau nenek kamu itu sudah meninggal 13 tahun yang lalu. Enggak. Roy, kita tuh nggak pernah dengar nenek Rara itu meninggal. Nenek Rara memang tinggal sendirian, tapi itu keputusannya dia. Dia pengen menghabiskan masa tuanya itu sendirian. Karena dia memang sering bermeditasi gitu kan. Makanya dia awet muda banget. Dan kelihatannya seperti wanita umur 30 tahun. Kamu coba lihat, kamu perhatikan pakai mata batin kamu. Bau busuk seperti bau mayat itu. Bau jasadnya nenek Rara yang sudah meninggal yang dipakai Jin. Jin itu cantik. Dan Jin itu mau menjadi hidup abadi di tubuhnya nenek Rara yang sudah meninggal. Roy, aku nggak ngerti deh. Kita ketemuan aja untuk bahas ini. Ya udah, oke, sampai ketemu. Bye. Ya. Kunti,
malam ini adalah kesempatan kamu untuk hidup di raganya Dias. Kamu akan hidup selamanya. Sampai tubuh si gadis itu membusuk jadi bangkai. Sampai saat ini dia masih dilindungi. Lindungi? Siapa yang melindungi dia? Roy dan air doa yang selalu dibawanya. Roy? Roy yang membawakan air doa? Kenapa nggak kamu curi aja di rumahnya? Sekarang kamu bawa teman untuk menemani kamu membawa air doa itu. Malam ini. Iya, malam ini. Baik, Ratu. Roy dalam bahaya. Jin kuntilanak mendapat perintah untuk mencuri air doa. Selama ini air doa itulah yang membantu Roy. Tentunya atas izin Tuhan untuk menolong orang yang memang membutuhkannya. Dias mencemaskan Amanda yang tiba-tiba lari menangis ke kamarnya. Lonceng. Suara lonceng itu